ya biasa gini, misalnya aku ngomong sama kamu nih, ya biasa aku ngomong sama kamu nih, cuman aku nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Astral dimanapun kalian berada. Kembali dengan saya Joko di channel Jalan-Jalan Astral. Yang baru datang jangan lupa kita boleh subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, di malam hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang dia mengalami kejadian astral yang di luar nalar tentunya. Sampai dia diopnam di rumah sakit. Dan itu pun saya tahunya belum lama juga kita ketemu, terus dia cerita pengalamannya dia waktu KKN katanya. Ini adalah teman saya dulu waktu di bangku STM, kita satu kelas. Tapi udah lama nggak ketemu guys. Pas ketemu saya udah berkeluarga, tapi dia masih menekuni hobinya bernyanyi. Musisi, dia ini musisi, punya channel YouTube juga. Oke, kita langsung lanjut aja ke bintang tamu kita. Perkenalan diri Anda, Mas. Monggo, silakan. Selamat malam Mas Joko. Ya. Gimana nih? Mau kenalan gimana nih? Ya, perkenalan dulu, namanya siapa? Oh ya. Umurnya berapa? Nama saya Rizky, cuman biasa dipanggil Keket ya Mas ya. Iya. Saya temannya Mas Joko. Ini udah mungkin berapa tahun berarti Mas ya? Udah sekitar 5 tahun mungkin ya nggak ketemu ya. Enggak, 5 tahun nggak ketemu. Yang jelas kita temenan dari tahun 2008. Ya toh? Iya, benar. Yes, berarti wis 12 tahunan lah ya. Iya. Gitu. Saya temannya Mas Joko STM. Itu sih mungkin ya. Terus apa lagi Mas? Kejadiannya? Kejadiannya gitu. Dulu berangkat KKN itu kira-kira berapa bulan yang lalu kejadiannya atau gimana? Sekitar, jadi kalau itu tuh kejadiannya mungkin aku berangkat KKN itu 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. 1 tahun yang lalu ya. Mungkin kalau nggak 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu lah itu. Pokoknya sekitar semester 7 kan KKN tuh. Terus itu kejadiannya yang jelas. Awal mulanya kan kita di di salah satu desa gitulah, adalah salah satu desa di Jogja. Gitu terus sampai sana kan otomatis kalau misalkan KKN kan butuh nginep kan. Butuh nginep. Nah, butuh nginep itu kita dikasih salah satu rumah yang nggak pernah kepake. Kalau misalkan istilahnya mungkin rumah Demang mungkin ya. Berapa orang Mas itu pas KKN itu? KKN tuh saya sekitar 8 atau 9 orang itu. Iya. Persisnya saya lupa udah agak lama. Sekitar 8-9 orang gitu ya. Sekitar 8-9 orang gitu. Nah, terus kebetulan cowok semua. Dan alhamdulillahnya cowok semua Mas. Terus jadi kita ditaruh di salah satu rumah yang nggak pernah kepake gitulah. Nah di situ tuh ceritanya, rumah itu dulunya ada yang make, cuman nenek-nenek gitu loh, simbah-simbah, terus gerah gitu loh. Udah penyakitan gitu ya. Sampun gerah nih kalau. Udah penyakitan. Terus si mbah nih meninggal beberapa bulan yang lalu gitu kan. Sebelum kamu datang, mbahnya ini udah meninggal. Terus kalau gambaran rumahnya sendiri tuh dia kayak istilahnya ya biasa rumah-rumah di desa kan luas ya, halamannya luas. Ada kolam. Terus bentuk rumahnya tuh kayak limasan gitu lah. Limasan. Terus di depannya ada teras kecil, masuk langsung sampingnya dapur. Di dekat dapur tuh ada bangunan baru. Itu ada bangunan baru, kamar, kayaknya tuh memang kamarnya si mbah atau yang jaga, yang jagain mbahnya gitu. Bangunannya udah rusak apa masih baru atau baru direnovasi nggak, gimana? Ya misalkan ada rumah selama nggak dipakai gitu kan. Iya. Banyak. Yang jelas kalau itu tuh sampai ada semak-semak itu. Udah lama banget berarti ya? Udah lama banget, kayaknya udah lama banget gak dipakai. Maksudnya ya karena yang pakai cuma si mbah aja toh. Nah, terus hantu mungkin. Gak apa-apa. Yang pakai cuma si mbah aja toh. Nah, terus ya mungkin karena jarang dirawat juga gitu. Nah, terus kami tidur di bangunan baru itu? Bangunan baru awalnya. Karena
kamarnya cuman piro yo, cuman 3x3 meter. 3x3 yang bangunan baru itu. Makanya nggak bisa buat semua atau. Itu letaknya di depan bangunan di depan, barunya. Pasti teras di depan. Di teras depan. Terus di ruang tengah ada apa, Mas? Nah, di ruang tengah itu jadi modelnya bangunan itu dapurnya di samping. Oh, dapurnya samping ya. Depan dapur tuh ada bangunan barunya itu. Terus yang di tengah baru sih masih satu nempel gitu, cuman dia kayak dibikin kamar baru gitu, yang relatif baru. Ruang tamu? Ruang tamunya di teras. Nah, jadi pas masuk nih di ruang tengah ini, itu kan ada ruang kosong tuh. Ada ruang kosong, terus ada 2 ruangan gitu, yang ruangan sebelah satu tuh di sampingnya itu udah apa namanya tuh? Bolong gitu bolong, ya. Atapnya udah bolong. Atapnya bolong, terus semak-semak situ wis dhuwur-dhuwur ngono kae wis tinggi-tinggi. Nah, terus banyak barang-barang tua gitu-gitu loh. Kayak gimana? Kayak misalkan lemari tua. Lemari zaman dulu kan kayak kacanya itu yang bentuknya gimana gitu loh. Ada ukirannya. Ada ukirannya gitu. Terus itu dulu situ, terus dipan tua yang masih ada love yang besi-besi. Besi cinta gitu ya. Tuh, terus apalagi bivet. Nah, jelas di situ ada bivet tua gitu, terus ada guci-guci juga sih sebenarnya, gelas-gelas lama gitu loh. Nah, di situ juga ada foto mbahnya? Enggak, saya enggak tahu itu mbahnya atau bukan ya, cuman fotonya foto lama gitu. Itu juga ada bekas kursi roda. Wow, kursi roda. Kursi roda ada dua. Ada dua. Dua kursi roda. Terus di belakang dapur ya gitu. Jadi istilahnya kan kalau misalkan kita datang ke satu tempat kan, apalagi tempat yang baru, kita harus nyaman dulu di situ. Benar. Pas saat itu karena memang kondisinya kotor dan seperti itu, banyak semak-semak juga. Saya inisiatif. Karena memang nggak tahu, teman-teman saya nggak ada yang berani mungkin ya. Aku kuanen juga. Cuman kan sebagai manusia normal kan, kalau kita mau tinggal ya harus benar, nggak bisa tahu tidur. Ada ular di situ kan. Bener, nah iya benar toh. Bersih terus ayo dibersihin, dibersihkan, mari teman-temannya diajak gitu. Ayo kita bersih ini, masa kita mau tidur di kayak gini sih gitu. Nah, dan itu pun kita juga tidurnya pakai tikar gitu. Terus wes bersihin semua semak ini semua. Terus yang barang-barang kayak barang-barang tua yang kotor-kotor itu disingkirin, maksudnya dijadiin satu tempat biar nggak berantakan gitu kan. Terus ada sumur. Nah, di mana sumurnya? Di belakang kah? Di belakang ada, di depan ada. Di depan ada, belakang ada. Jadi dua-duanya tuh kita bersihin ininya, lumut-lumutnya. Itu jadi dua-duanya aktif gitu atau satu aja yang aktif? Yang di depan aja. Di depan aja. Tapi di belakang kan ya kita aktivitas kayak cuci-cuci piring gitu, masa kotor sumurnya kan juga nggak ini toh. Nah, kita bersihin tuh rumput-rumputnya semuanya kita bersihin, sampai ada yang turun ke bawah dikuras. Sampai ada yang turun? Sampai dikuras. Kita pinjem kayak pompa nek misalkan pompa air yang gede buat di sawah itu loh. Kita pinjem itu ke Pak Duko. Diesel gitu. Kita kuras, kan ganti airnya kan. Nah, itu udah mulai nyaman, udah mulai ini terus. Ya udah, terus pokoknya di situ kita udah mulai nyaman. Udah apa ya maksudnya? Udah enak lah buat tidur. Udah enak lah buat tidur lah. Terus ya kegiatan seperti biasa aja, kegiatan KKN. Ada hal aneh enggak? Kalau hal-hal aneh sih, kalau di tempat saya itu ya mungkin kalau udah mulai malam tuh udah mulai suara-suara gitu. Cuman kan wajar aja tau, maksudnya. Enggak wajar Mas kalau suara-suara. Maksudnya kalau misalkan pemikiran saya tuh ini rumah udah lama nggak dipakai, kalau misalkan ada sesuatu ya wajar gitu loh. Maksudku. Iya, tapi kalau orang normal, kita kan berpikir ada suara sih. Padahal kan udah tidur semua, itu kan nggak normal. Iya. Gitu. Terus pokoknya itu kan setiap habis maghrib kan agak mencekam tuh kalau yang ruangan yang lama sama yang di dapur. Jadi kalau mandi itu ya padahal cowok semua itu. Kalau mandi ya enten-entenan. Tunggu-tungguan gitu ya. Harus ditemenin sama temennya ya. Jadi ya demi keamanan gitu kan, kita nggak pernah tahu. Nah, terus sebenarnya nggak cuman di posko punya saya aja yang ngeri. Jadi kita tuh tetanggaan. Jadi sebutlah punya aku desa A,
A1 gitu. Terus A2, punya aku A2. Nah, di tetanggaku tuh namanya A1 misalkan. Jadi gitu. Ini satu kelompok dibagi jadi 2 atau ada 2 kelompok? Ada 2 kelompok ada di 2 desa. Jadi desanya tuh namanya sama cuman ada 1 2 gitu. Misalkan desa apa ya? A1 desa, sama A2. Desa Melati misalkan, Melati 1, Melati 2 misalkan gitu. Iya. Aku di desa 2-nya, dia di desa 1. Nah, di desa 1 ini lebih ngeri lagi, Mas. Jadi rumahnya joglo ya. Joglo cuman di depannya ada teras. Nah, di depan teras itu halaman luas. Ya biasa rumah-rumah Demang kan gitu toh. Iya. Nah, di antara joglo sama teras ini ada gebyok. Oh, kayak papan yang digandeng tapi kayak pintu gitu ya. Kayak pintu kita dari kayu gitu. Dari zaman dulu. Zaman-zaman Kisana itu. Zaman Kisana. Nah, itu terus di joglonya nih ada apa ya namanya tuh? Ada 1 kamar. 1 kamar. Cuman joglonya di dalam rumah. Jadi udah bentuk bangunan bukan joglo yang terbuka gitu. Di tengah-tengah joglo itu atau di samping dia? Di tengah-tengah joglo. Di tengah-tengah joglo. Tengah-tengah joglo itu ada. Biasanya pusaka Mas itu kalau dulu ya. Ya, tirai saya kurang gitu. Tahu karena saya kan juga awam gitu kan. Cuman tahunya di situ ada kayak kamar gitu kan. Nah, di kamar itu tuh nggak ada yang berani masuk. Yang jaga juga, maksudnya yang jaga di situ juga nggak berani masuk. Yang jaga maksudnya Pak Bonnya itu loh. Iya. Yang pernah yang jagain rumah situ juga katanya jarang masuk situ gitu. Gitu. Nah, terus ada di satu malam tuh jadi kita tuh sering ngumpul nih karena base camp kita kan horor-horor nih. Nah, kita sering-sering ngumpul gitu, kadang di tempat saya, kadang di satu kan 2 kan. Nah, lebih seringnya karena anak-anak satu ini kalau misalkan nginep itu biasanya nginep semua, pulang semua, jadi nggak ada yang mau ditinggal. Nggak ada. Nah, terus ada satu kejadian tuh kita lagi main di posko 1 itu lampu emergency, Mas. Emergency ya. Emergency lamp itu. Kan itu kalau misalkan apa? Saklar nggak dinyalain kan nggak bisa nyala. Iya, emergency. Iya, harus ada saklar. Terus kalau misalkan emergency lamp pun yang dicolok itu kan kalau listriknya nggak mati, nggak bisa nyala. Listrik mati nggak dicolokin nggak bisa nyala. Nah, terus itu kan dia posisinya emergency lamp ini mati ya, lampunya mati terus. Habis baterainya. Nah, lagi ngobrol ini biasa ngobrol gini sambil ngopi gitu kan. Ngopi terus tiba-tiba nyala gitu. Nyala. Tapi nyalane kayak kedip gitu ya. Terus, apa kayak? Udah biarin aja lah. Mungkin ngajak kenalan gitu kan. Mungkin ngajak kenalan. Itu banyak orang di situ. Banyak, Mas. Ya kayak kita gini kan ini ya mungkin teman-teman nggak lihat ya, maksudnya kita kan kayak gini kan syuting ini juga banyak orang kan, ada mungkin 5-6 orang kan. Nah, sama kayak gini suasananya. Terus itu dia lampunya itu di tengah atau di samping atau di samping. Jadi misalkan kita lagi ngobrol sini nih, terus ada lampu di sebelah sana, ada lampu di sebelah sini. Maksudnya apa namanya itu toa speaker sih apa sih namanya? Corong itu ya, corong enggak apa? Jadi yang model wireless tapi cuman yang segini. Oh ya. Yang buat senam-senam gitu loh. Wireless. Itu kayak ada suara apa gitu yang masuk situ, cuman nggak begitu jelas gitu juga. Suara tapi nggak ada orang yang bicara di situ. Tahu-tahu ada suaranya gitu. Ya tapi nggak begitu jelas sih, cuman ya pasti misalkan kita lagi ngobrol gini terus ada sesuatu yang ngedistract kita kan. Ini ngopo iki? Nah, gitu kan. Oh iya benar. Nah, gitu aja sih. Terus lampu itu nyala, nggak ada listriknya? Nggak ada listriknya nyala. Itu aku juga bingung sih. Jadi nyalanya itu nggak yang terang langsung prat. Iya. Cuman kayak gitu ya. Prat gitu. Tuh yang pertama. Terus sempet juga kita kan yang namanya apa ya, KKN kan pasti sering ada rapat gitu kan. Rapat gitu. Nah, satu waktu tuh kita ada rapat di dusun 1 ini, di desa 1, di posko yang sebelah yang saya bilang kembar sama punya saya tadi itu. Di posko 1. Nah, semua ngumpul situ tuh. Ngumpul situ. Terus ya banyak yang bilang, maksudnya teman-teman kok tempatmu kok kayak gini sih, kok tempatmu kayak gini sih.
Ya wajar aja namanya rumah lama gitu kan. Ya wajar aja gini terus. Ini kan Mas Keket ini kan teman saya ya dulu iya, ya. Kan kita kan juga udah kenal ya. Ini kan dulu Mas Keket ini kan gampang mengimajinasikan gitu loh. Bisa merasakan kalau dulu ya. Itu kamu di situ ngelihat apa sebenarnya, Mas? Ya kalau maksudnya perasaan saya kan saya juga nggak ngeklaim diri saya bisa ngelihat bisa gitu kan. Iya, perasaannya gimana? Dan perasaan saya itu ada apa di rumahmu itu yang di rumah saya apa yang di sebelah? Yang di rumah kamu. Tak terusin dulu ini ya yang cerita itu tadi ya. Nanti kita balik situ. Nah, pas rapat KKN itu, maksudnya rapat kumpul-kumpul itu kan. Jadi apa namanya tuh kamarnya itu kan kita rapatnya di pendopo tuh karena gedean ruangannya di pendopo aja. Pendopo ya. Pendopo itu terus kayak ada yang gini perasaan saya sih ya juga ngelihat ada yang nengok gitu. Nah perasaan dari saya mana kayak ada yang nengok gitu. Dari mana nengoknya? Dari dalam? Dari kamarnya itu. Dari kamar yang nggak berani orang masuk itu. Cuman nggak tahu ngen maksudnya wong Jawa kan ngen gitu kayak apa sih ngono. Tapi gitu. Itu kamu lihat itu ada yang nengok gitu? Enggak ngelihat cuman apa ya? Perasaan ada yang lihat. Perasaan kayak perasaan aja yang ngelihat. Jadi kan kalau kayak Mas Joko bilang tadi kan kayak apa ya? Bisa merasakan imajinasi lah. Imajinasi gitu ya. Saya kayak merasakan itu. Cuman kalau ngelihat kan iya, benar. Enggak bisa ngelihat, saya juga orang biasa atau soalnya. Nah, terus balik lagi ke mana tadi? Ke rapat kumpul ada yang lihat terus. Nah, pokoknya itulah kalau yang rapat kumpul ada yang lihat. Cuman kalau yang cerita lainnya masih ada sih, cuman ya ntar dulu tak jawab pertanyaan Mas Joko dulu. Apa tadi Mas? Lali tahu. Tadi yang itu loh, yang di rumah kamu pertama datang itu sebelum kamu membersihkan kayak apa? Oh iya. Itu iya. Kamu lihat kok kamu bilang ini nggak berani cuman saya yang nekat itu kan. Oh iya. Kamu lihat apa sebenarnya di situ? Di kolam atau di mana? Kalau awalnya saya nggak begitu, ini cuman kayak ya ngono kuwi maksudnya kayak masuk terus ini pasti ada gitu. Oh, ini pasti ada gitu. Kamu udah punya firasat dari dalam ya memang ya. Wah, ini pasti ada. Cuman ya aku cuek ayo kita juga urusannya masing-masing tuh gitu. Cuman ya dunianya satu, cuman kita kan beda dimensi enggak ini juga ya hidup berdampingan gitu. Cuman pas beberapa ini kayak makin ngerti gitu. Makin kesini makin kelihatan dia ya. Ya enggak kelihatan langsung. Iya, maksudnya makin kesini kamu semakin ngerasain dia kayak deket gitu. Iya. Kalau ngen deh. Iya, maksudnya perasaan gitu kan di kolam tuh kita. ada kayak ceweknya gitu. Nggak tahu sih mungkin jumlahnya juga nggak ngerti kan. Saya juga nggak jelas ada di situ. Yang jelas di situ ada kayak cewek, terus kayak di dalam rumah tuh ada yang hitam gitu, terus ada apa sugus gitu. Oh, pocong gitu ya. Kalau itu kayak ya yang apa ya? Kalau orang-orang indigo kan dia taunya di sini ada ini langsung bisa tahu gitu. Nah, kalau saya kayak cuman ngerasain gitu Mas. Rasain terus imajinasinya muncul gitu ya. Gitu. Sebenarnya sama, kamu sama indigo itu sama kayak gitu juga. Gitu? Iya, lihatnya kita juga gitu. Oh gitu toh. Iya, sama juga kita. Iya. Ya itu masuknya. Terus ini kita lanjut aja ya. Langsung kejadiannya kamu bisa sampai opnam itu gimana? Mau langsung ke situ? Iya. Boleh. Enggak kepanjangan soalnya. Bener. Nah, kalau kejadian pas sampai opnam tuh awalnya saya sakit leher, Mas. Sakit leher. Kenapa bisa ada sakit leher? Kalau mungkin ini ya salah tidur gitu. Enggak. Mungkin kalau ngen-ngenku ya salah tidur, cuman sebelum itu tuh kayak ya ini karena tempatnya itu asik, maksudnya lingkungannya asik dalam artian tuh kita bisa main ke pantai. Oh, itu deket pantai ya? Pantai. Wow. Kita bisa main ke pantai, kita bisa ya pokoknya sawah-sawah ya kan. Kalau misalkan kayak saya kan asik, kebiasaan ya? Di kota kan rame padat gitu, lihat yang hijau-hijauan seneng banget Mas. Lihat hijau-hijau seneng, terus lihat laut seneng banget. Nah, jadi sering kayak malam-malam tuh ke pantai kayak bareng-bareng tapi yo nek kalau dhewe yo kepiye dan wae ya. Nah,
ke pantai gitu, tidur di pantai pakai Tidur di pantai, matras gitu, ngopi-ngopi bak kompor kecil gitu-gitu, sering-sering gitu. Nah terus kalau kejadiannya yang sampai saya masuk rumah sakit tuh pokoknya saya salah tidur awalnya. Tak kirane salah tidur. Seperkiraan saya salah tidur karena yang kamu tidurnya di mana? Di pendopo apa di tempat kamu? Tempat saya. Oh, di tempat kamu yang rumah itu? Di tempat. Karena aku tidurnya tuh di ruang tengah itu. Yang bolong tadi ya? Bolong tadi. Wow. Jadi dekat ruangan yang bolong itu tadi. Karena nggak ada yang berani, Mas. Maksudnya teman-temanku tuh. Kamu tidurnya sendiri apa banyak orang? Biasanya berdua kalau nggak bertiga. Berdua. Jadi kalau mau ikut tidur di depan kan, kamar cuma 3x3 ya nggak cukup tuh orang 8-9. Terus ya wis lah tidur di situ. Ya nggak ngapa-ngapain, aku pakai sleeping bag tuh, sleeping bed. Yang itu. Terus tidur di situ. Terus kayak tengeng awalnya. Tengeng apa ya bahasa Indonesia tengeng? Sorry ya, nanti tolong editor di translate. Iya. Terus sakit leher. Sakit leher, pokoknya sakit leher. Terus tak pijet dewe ngene, pijit sendiri gitu kan. Kok tetap sakit gitu kan. Terus paginya tuh ada rapat gede di kantor kecamatan lah. Jadi semua yang ada di desa ngumpul. Progresnya gimana? Karena kan kita di situ ada kayak satu program kerja yang memang diinisiasi bareng-bareng buat jadi satu produk gitu. Oh iya. Itu kayak laporan progres gitu. Nah, pas di situ tuh wah kok loro banget tuh aku. Sakit banget rasain ya. Sakit banget sih. Terus ayolah awalnya buat nelen. Wah kok nelen juga sakit, makan apa-apa enggak enak. Balik posko aja, balik posko. Nah kebetulan di situ aku malamnya dapat kejatahan jaga posko. Jadi teman-teman yang lain pulang ke kota gitu mas. Ke rumah pulang ke rumah gitu kan. Kamu di situ sama siapa? Berdua aku. Bertiga. Cuman temanku yang dua ini dia lagi keluar ke posko sebelah. Karena kan kita beda-beda jurusan toh nek kakak ini. Nah, lagi main ke tempatnya yang satu jurusan gitu kan. Nah, terus kamu sendiri berarti ini posisinya? Sendiri. Nah, itu wis udah mulai pusing, demam gitu kan. Ini tambah sakit. Terus kayak buat nelan enggak bisa. Nah, kebetulan pas itu tuh aku pengen banget minum itu. Minum apa? Maksudnya pengen banget minum air putih. Karena ini kan sendiri toh, karena sendiri kan nggak bisa kemana-mana, apalagi aku kan pas itu demam sakit. Yo pakai selimut gini aja, terus aku telepon sama teman-temanku. Ternyata teman-temanku pada pulang juga. Yang dua, yang teman-temanku satu jurusan gitu yang di sekolah ini. Juga pada pulang. Waduh, aku lagi di kota ya, nggak di itu, lagi pulang ke rumah. Oh ya wis nggak apa-apa. Kenapa aku ini sih mau minta tolong bawain air botol, air mineral botolan lah, beli di mana gitu, karena di tempatku itu lumayan masuk ke tuh nggak ada warung-warung, nggak ada Indo Alfa itu nggak ada, Indo Alfa itu nggak ada, makanya kan susah toh. Terus pas itu ya wis lah, tak tahanin sampai pagi, cuman juga bisa tidur melek gitu lagi, tidur melek lagi. Nah pas pagi itu aku benar-benar nggak kuat tuh, pulang. Tak suruh temenku nganterin pulang. Jadi aku istilahnya KKN tuh nggak sampai selesai pembubaran, cuman karena program yang di kelompok ini udah tinggal kepret-kepretan namanya, yang program gede-gede udah di jalan semua, jadi masih bisa diselesaiin gitu KKN-nya. Nah terus itu sampai rumah, tambah sakit. Bengkak. Wow. Nah, bengkak terus situ diperiksa tuh. Ke dokter kamu? Ke dokter, bawa ke rumah sakit. Adalah salah satu rumah sakit, saya nggak mau nyebutin rumah sakitnya mana. Dan di rumah sakit itu diperiksa, ini kejadiannya gimana? Ya biasa kan kalau dokter ini kan nanya-nanya kan, yang dirasain apa gitu. Oh ini panas, ini. Udah didiagnosa gitu. Infus. Diinfus kamu? Suntik infus gitu, terus sama diambil darahnya, dicek gitu kan. Infus. Habis diinfus enak. Seger. Keringet keluar semua. Jadi enak. Nah, terus
cek darahnya keluar gitu kan. Aku nggak ngerti lah itu, pokoknya cek darahnya keluar terus gimana, tapi pas itu tuh seger terus, oh ini nggak perlu mondok, pulang aja nggak apa-apa pakai pulang. Tapi pas di rumah itu pasti kumat, setiap ada jam-jam kumatnya gitu. Jadi kumatnya gimana dia? Menggigil gitu, cuman nggak bisa. Terus yang kamu rasain apa? Ya menggigil aja mas, jadi menggigil udah nggak ngerti, dijak omong nggak bisa. Terus sebelah sini jadi kayak suaraku tuh nggak, ini kan suara normal ya, suara normal. Kalau pas itu tuh sampai kayak amandelnya itu kayak pita suaranya hilang separuh lah woy. Jadi ngomong kayak gitu. Terus itu kamu kan bisa ngerasain ini, kamu rasanya gimana pas itu? Iya itu rasanya ini bukan sakit. Kamu yakin ini apa medis apa non medis? Oh pas itu aku mulai ngerasa kayak ini yang enggak, ya ini nggak beres nih karena kumatnya jam-jaman. Oh kumatnya jam-jaman. Jadi misalkan jam-jam 2 siang gitu kumat. Selalu jam 2 siang? Ya nggak selalu, cuman di antara. Terus habis maghrib atau mau maghrib gitu. Terus pagi itu subuh gitu. Nah, jam-jam segitu makanya wah ini kayaknya enggak ini, cuman saya balik ke rumah sakit, di rumah sakit yang sama. Itu 3 kali atau enggak 4 kali gitu. Setiap sore kan kumat nih. Jadi setiap sore saya enggak kuat, saya minta dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Sama prosedurnya, ditakoni meneh, ditanyain lagi pertanyaan yang sama. Habis itu diinfus sembuh lagi. Seger lagi, balik lagi ke rumah. Itu sampai 3 kali karo 4 hari berturut-turut kayak gitu. Tapi kempes enggak itu? Enggak kempes, tambah gede. Nah, terus setelah itu di rumah sakit itu yang terakhir kali itu yang kali keempat masih ditanyain itu. Saya mungkin prosedurnya memang harus ditanyain gitu. Saya harus ditanyain. Diagnosanya keluar enggak sih itu penyakitnya apa gitu? Nah, itu yang saya bingung itu. Yang di hari yang terakhir itu di rumah sakit yang sama saya bingung dan sempat marah tuh. Marah sama dokternya kamu? Cuman nih nggak bisa, maksudnya aku marahnya tuh pindah, ngapain di sini, masa ditanyain terus dari kemarin, maksudnya dari kemarin kan aku datang ke situ setiap sore. Harusnya rekam medisnya ada. Itu, maksudnya kan ada rekam medisnya kan. Terus, kok masih ditanyain aja gitu. Terus pulang terus lah. Jadi saya punya teman yang apa ya? Itu tadi keluar nggak itu hasilnya yang di lab? Penyakitnya apa itu nggak keluar. Normal semua. Yang diincar kan itu, maksudnya diincar kan kayak demam berdarah gitu kan biasanya. Misalkan orang panas banget terus dicek darah kan HB-nya yang dilihat. Nah ternyata di situ nggak gimana juga, nggak tahu juga sih. Terus apa sih namanya itu, sel darah putih apa namanya, leukosit. Leukosit itu kalau misalkan dia kan hubungin sama antibody. Jadi cuman yang saya alami, cuman kalau ilmu medisnya nggak tahu ya teman-teman ya. Cuman kalau yang saya tahu pas saat itu dijelasin tuh leukosit itu dia hubungannya sama antibody. Jadi misalkan ada infeksi atau ada apa gitu pasti leukositnya naik karena dia berusaha buat healing si itu yang sakit itu kan. Pas saat itu saya pulang, terus itu sebelum pulang tuh ini masih normal, masih di angka normal, jadi nggak ada apa-apa, ya wes pulang. Terus kamu sebel, udah nggak kembali lagi? Nggak balik lagi ke rumah sakit yang itulah pokoknya, itulah adalah pokoknya. Nyebain. Ditanyain terus ya? Ditanyain terus, nggak ada tindakan tapi ditanyain terus. Maksud itu pengen kalau misalkan ya sakit, padahal sini kan udah benar-benar nggak kuat tuh. Kalau misalkan disuruh mondok kan opnam gitu kan, dirawat intensif gitu loh. Iya benar. Terus situ pas di rumah ini nggak beres kayaknya, aku minta tolong dibawa ke temen gue. Jadi temen gue kan ada anak indigo gitu cuman dia sering bantu kalau misalkan ada orang sakit cuman bukan dukun ya, kalau orang kan biasanya kan pikirannya dukun apa gitu, enggak, cara agama gitu, cara Islam gitu kan. Terus sampai sana ya banyak ternyata yang ikut banyak. Tadi dugaan saya benar. Yang ikut di bengkakmu yang di ini? Wow. Jadi itu pas tiba-tiba pusing ya mas. Sekarang? Kenapa? Nggak tahu.
kayaknya ada yang datang. Enggak. Waduh, siapa yang datang? Enggak tahu. Ngajar yang datang. Enggak tahu Mas. Aku ora ngerti ngene aja. Oh, iya. Ngerti-ngerti nggak tek nang ngene. Saya ke tempat temanku. Itu pertama kali saya merasakan kesurupan. Oh, kesurupan. Sampai kesurupan. Pas Kamu mau kan dikeluarin. gak pernah kesurupan. Sebelumnya belum pernah, makanya aku ngerasain. Ternyata teman-teman ya, mungkin buat kalian yang belum pernah kesurupan, tapi nggak tahu sih, mungkin orang-orang tiap orang beda juga ya. Kalau saya tuh ngerasainnya kayak ya biasa gini, misalnya aku ngomong sama kamu nih, ya biasa, aku ngomong sama kamu nih, cuman aku nggak bisa. Aku jadi iso toh. Bisa titit. Malah menambah kesan horor. Heeh. Ini rare rekayasa loh ini. Iki tenanan lho, iki ono sing teko tenan lho kan. Oh. Oh kan, ning burimu kan. Ya wis pen. Tapi tak tangan ya tenang kan. Sing dirasane iki teko. Heeh, ora apa-apa. Bener glutur aku kan. Oke, ja. Oke. Heeh, netnya tiba-tiba mati tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tadi ada gangguan tidak normal, teman-teman. Benar-benar ada yang datang yang kita ceritain ini. Lanjut aja Iya, Mas, gimana? oke. Enggak apa-apa ini saya jagain. Iya. Sorry, maksudnya aku memang ngomongnya banyak ya Mas. Aku Enggak. dicekli mic ngene iki. Ya aku Ngomongnya juga bisa. seneng kan, kita juga lama nggak ketemu kan, kita harus ngobrolnya enak aja. Gimana tadi? Terus kamu ke rumah ini teman kamu yang indigo ya, terus Heeh. di ruqyah istilahnya. Nah, ya enggak tahu ruqyah atau apa ya cuman gitulah. Oh iya, pokoknya di metode Islam ya. Terus ya itu saya merasakan kesurupan tuh ternyata nggak tahu tadi udah kepotong belum ya. Jadi ceritain aja lah ya. Ceritain Diulangi aja lah. Gimana? Kalau kesurupan tuh Rasanya? ya biasa, kita ngomong biasa kayak gini. Jadi kamu sadar? Sadar, aku ngerti, misalkan kamu ngajakin ngomong aku nggak ngerti, cuman aku nggak bisa ngontrol omonganku sama nggak bisa ngontrol gerak. Nah, aku sadar kayak aku sadar aku ngomong apa, cuman nggak bisa. Gak bisa nggak ngontrol diri sendiri ya? Terus kayak kan sama bapak aku itu kan di situ kayak mangkel, ada perasaan mangkel gitu maksudnya. Ada kesel ya? Kesel loh, pengen. Nah, mungkin itu iya. rasanya kesurupan mungkin kayak gitu. Pengen ngajak gelut tuh, pengen berantem sama siapa yang ada di situ. Terus di situ banyak yang keluar. Buto. Yo nggak tahu buto cuma. Dia cerita itu ya, yang indigo ini banyak sekali ini gitu. Atau gimana dia keterangannya? Gini. Dia nggak ya ngomongnya gitu, cuma pas itu tuh ya kan beda-beda loh. Gitu. Oh, jadi kamu kerasukannya ganti-ganti gitu. Ganti ya kayaknya. Keren. Wah, itu keren kok. Iya lah, keren. Ya maksudnya kan lanjut lah. Keren. Iya lanjut lah. Iya. Pokoknya itu banyak yang masuk banyak, terus ditakoni jawab, kowe kerja apa? Oke. Semua meneh. Ditanyain, kamu sama siapa? Banyak gitu. Jadi yang di situ itu ternyata banyak warga. Banyak warganya banyak. Sak kelurahan gitu. Iya. Nah, terus habis itu tuh di apa ya? Ya itulah pokoknya gonta-ganti terus. Siapa meneh? Ganti lagi kamu. Mbah, Lena itu gitu. Gonta-ganti pokoknya. Terus capek banget tuh rasanya. Berapa lama itu? Harinya. Ada 3 jam enggak? Enggak. 2 jam, 2 jam. Sebentar. Sejam paling ya. Karena kan ya kayak kita ngobrol-ngobrol gini aja sih sebenarnya gitu loh. Enggak yang kayak di TV terus. Oh iya, ya itu kan banyak adegan. Rekayasa kan untuk menarik penonton juga. Ya gitulah terus. Setelah dari situ enak. Karena ya mungkin sebagian udah keluar mungkin, tapi kan kalau kayak gitu kan menurut saya kan pasti masih ada residual energi yang kotor-kotor itu kan. Nah terus tinggal medisnya nih, aku kan mikirnya gitu kan, non medisnya udah ini, tinggal medisnya. Terus setelah itu kita bawa ke rumah sakit lagi karena sempat kumat lagi. Tapi rumah kan sakit yang itu apa yang lain ada rumah sakit lain lagi. Di rumah sakit itu
sama kelakuannya sama karena kan memang rumah sakit yang maksudnya aku baru ke sana terus jadi ditanyain lagi ya. Terus dicek darah ketahuan itu apa leukosit tadi itu naik. Kalau normalnya nggak tahu ya, mungkin kalau ada teman-teman dari medis yang nonton mungkin tahu normalnya di angka berapa, cuman pas itu tuh angkanya sekitar hampir 12.000, 11.000 sekian gitu. Kalau nggak salah sih normalnya 8.000, tapi nggak tahu ya namanya. Kalau ada yang tahu silakan komen. Nah, langsung gitu, wah ini harusnya udah masuk di opnam kemarin lah. Kemarin itu. Harusnya kemarin udah opnam gitu. Udah harus masuk. Nah, aku langsung alhamdulillah akhirnya aku dirawat. Maksudnya dirawat beneran. Gitu loh. Maksudnya misalkan di rumah ya dirawat, cuman kan nggak ada tenaga medis kan nggak tahu. Kalau itu kan dipantau bener-bener. Nah, terus ini harus ditaruh di ruangan isolasi nih. Karena kan belum ditahu itu penyakitnya. Namanya cuman bengkak gede gitu kan. Terus setelah itu masuk ke kamar isolasi ya enggak pas saat itu tuh kamar isolasinya penuh. Nah ini sebelum corona ya teman-teman. Iya tahu kan setahun yang lalu 2019. Pas saat itu kamar isolasinya penuh terus jadi ada kayak satu kelas yang kamarnya kasurnya 2 gitu satu ruangan. Nah yang satu dikosongin khusus buat aku di situ kan. Terus setelah itu di analisisnya tuh tindakannya yang awal-awal tuh di ronsen dulu. Oh iya. Di ronsen buat tahu apa dalamnya gitu kan. Nggak kelihatan. Terus setelah itu di USG. Di USG. Karena pada saat itu saya dapat dokter spesialis itu 2, langsung 2. Spesialis THT sama spesialis penyakit dalam. Nah, terus di USG juga nggak kelihatan apa. Terus ini coba diambil sampelnya gitu. Jadi enggak gitu kan disuntik Mas. Pakai jarum suntik yang kosong gitu kan, suntik terus ditarik gitu. Enggak ada apa-apanya. Angin aja. Maksudnya enggak ada cairan. Kan mungkin kalau misalkan orang mengiranya kan ada cairan atau ada apa gitu kan. Itu kempes apa gede yo segini. Maksudnya dipegang itu sakit. Keras. Wow. Jadi kalau istilah kedokterannya mungkin abses namanya. Terus pas saat itu itu kan ditarik itu nggak ada apa-apanya. Angin. Terus mau diambil sampelnya. Namanya apa ya? Patogen apa gitu kalau nggak salah. Nggak tahu tuh. Terus mau diambil sampelnya terus mau operasi ceritanya. Dioperasi biar tahu dalamnya apa, karena kan gak ada yang tahu nih. Misterius toh penyakit. Mau dioperasi kan, kalau mau operasi kan puasa dulu. Mungkinan karena stres ya, maksudnya karena stres. Terus sebelumnya tuh kan nggak bisa makan tuh saya tuh, nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa ditelan tuh. Minum aja sakitnya, waduh. Terus jadi diakalinnya sama ibuku tuh dikasih air yang banyak gulanya, karena kan ganti makanan kan. Wong pada saat itu tuh turun drastis berat badan. Nah terus diganti cairan kayak gula-gula gitu, minumnya gula terus. Pas mau operasi kan itu kan puasa. Nah mungkin sama stres paginya dicek gula darah, kan harus dicek gula darah kan kalau operasi. Gula darahnya naik. Gak jadi operasi itu ya dulu. Selamat mikir selamat, cuman kan gini waduh selamat. Kamu kan takut dioperasi ya? Leher lo Mas. Iya. Nah, terus ditunggu sehari lagi. Wah aku lama itu di rumah sakit, ada mungkin sekitar semingguan. Terus tunggu sehari lagi. Ditunggu sehari, kok masih nggak stabil gula darahnya. Ya nggak jadi operasi akhirnya. Terus habis itu kebetulan keadaannya udah membaik, boleh pulang. Jadi digenjot antibiotik terus Mas. Kayak disuntik antibiotik lewat infus, terus minum obat-obat gitu-gitu. Jadi infusnya beda, kalau itu kan biasanya gede gitu. Botol-botolan kecil itu. Ngono-ngono kuwi. Terus habis itu pulang ke rumah tuh masih tetap merasa belum enak lah. Tapi itu tapi masih gede. Masih gede Terus
Tapi terus kayak setiap ini kan harus kontrol terus gitu. Yang jelas itu dikasih kayak obat-obat kumur gitulah, higien oral gitulah. Jadi kayak apa yang masuk ke mulut itu harus bersih. Jadi diagnosanya pada saat itu, maksudnya kesimpulannya adalah pembengkakan pada ini, infeksi kelenjar parotitis namanya. Oh ya. Ada abses di situ gitu. Disebabkannya karena apa? Karena infeksi karena apa? Bakteri. Ya berarti makanan yang masuk. Secara medisnya gitu. Makanya terus kayak aku tuh makannya dijaga gitu-gitu. Pada saat itu sempat 1 semester itu saya nggak masuk kuliah. 1 semester. 1 semester karena recovery kan. Wong itu kan saya dari kan dulu agak sempat gendut tuh. Selepas dari kita sekolah kan kita melang-lang buana keliling Indonesia itu lah. Itu kan sempat sampai hampir 90-an lah, hampir 90-an terus habis sakit itu 59. Sekarang udah mungkin ini 70-an. 70-an. Wow. 68 69 gitu, 70-an gitu. Keren. Gemuk lagi ya. Cuman pada saat itu kayak ini kalau orang habis gemuk tiba-tiba kayak aku kan, ini ya, kerempeng ini ya. Ini loh. Oh iya. Preot gitu. Preot. Nah, itu terus buat pulang ke rumah itu, tapi sebelum pulang ke rumah tuh di rumah sakit masih kumat-kumatan sebenarnya. Masih kumat-kumatan. Saya udah wah ini jam segini nih. Jamnya sama gitu. Jamnya sama. Wow. Tapi aku sebelum ngomong jam segini mesti udah kayak, karena kebetulan saya tuh di lantai 4 kalau nggak salah di rumah sakit. Jadi kan lantai 4 deket jendelanya gede kan. Karena kan nggak bisa keluar, bosen, jendela tak buka terus. Walaupun nasional tak buka terus, jadi aku bisa lihat kordennya, maksudnya tak buka bisa lihat jalan, bisa lihat apa gitu kan. Terus kayak ada yang terbang gitu, wah ini pasti kumat beneran kumat gitu. Ini setiap ada jam-jam tertentu dia di rumah sakit. Berapa lama bisa kembali normal gitu? Kembali normalnya itu ya itu setelah keluar dari rumah sakit mungkin sekitar seminggu karena udah recovery. Terus kempesnya itu lama mas. 1 semester itu kamu nggak berangkat itu udah dia mulai kecil. Nah terus karena saat itu kan sini kayak ada yang salah urat juga ya mungkin ya, karena kan gede tau, terus kayak ada yang mungkin dia kedesek gitu uratnya gitu kan, terus tidurnya kan juga nggak bisa yang enak gitu loh. Terus dibawa ke tukang urut, akhirnya dia ke tukang urut 2-3 kali kempes lah. Jadi sekarang dulu dibenerin dulu syaraf-syarafnya gitu kan. Besok kesini lagi, sampai 3 kali itu udah lumayan agak kempes gitu. Terus itu juga saya mulai berani keluar lagi buat beraktivitas, karena saat itu mau tidak mau saya harus berangkat ke Jakarta pada saat itu. Karena saya kayak sempat ngirim kayak ada lomba-lomba penulisan gitu lah, kayak paper gitu kan, saya sempat nulis gitu dan itu lolos. Itu harus dipresentasikan gitu kan. Nah, mau nggak mau saya harus ke Jakarta. Nah itu saya mulai berani keluar. Wah kerempeng banget itu. Terus ya udah setelah itu normal aja sampai sekarang, aman aja. Cuman ya kalau pengalaman kepekaan saya rasa lebih peka karena mungkin udah mengalami itu kan, mungkin sekarang udah mulai udah terbuka apanya gitu. iya, kan. Jadi kalau kayak sekarang tuh misalkan di rumah nih, oh ini di kamar gue nih ada ini. Aku tahu, tapi aku nggak bisa lihat secara langsung. Visualnya kayak ada bayangan gitu. Kayak sekarang kan, misalkan ini sekarang nih, nah, aku tahu tuh dari di situ tahu tuh dari tadi kan ada masjidnya. Ada bener. Aku tahu itu, dia ngeliatin. Terus di sini juga nih nengok nih ada nih cewek satu nih. Iya benar. Nengok saya tahu, cuman saya nggak bisa ngelihat. Cuman aku ngerti gigi neng gini. Sekarang lebih ke kayak gitu. Sekarang lebih ke seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Mas Rizky. Dan Mas Rizky ini adalah musisi ya Mas, dia punya channel YouTube juga, tolong di subscribe namanya. Ya kecil-kecilan sih, namanya Nuzwar ID. Nuzwar ID, nanti dicari ya Nuzwar ID, ada di bawah. Jadi sebenarnya ini Mas,
gara-gara corona sih saya bikin channel YouTube. Ya nggak apa-apa. Gitu. Lagunya bagus-bagus loh. Dilihatin nanti mampir. Oh iya, buat teman-teman mungkin boleh follow di Instagram saya sama di project baru saya. Bawah ada. Ada nanti ada Nuzwar sama ada nanti Maze official _ itu kebetulan saya sedang garap harusnya rilisnya mungkin sekitar nanti sebulan depan lah mungkin rilis. Bulan depan. Udah selesai lagunya gitu Mas. Oke. Oke, begitu dulu dari saya Joko, channel Jalan-Jalan Astral. Yang baru datang jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Astral. Salam.